mengeluarkan zakat menggunakan uang, maka harus kita total dalam mengikuti pandangan, mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Artinya total apa? Siji, masalah olia betul kita mengikuti. Yang kedua itu ukurannya. Ya. Ukuran dari mazhab Imam Abu Hanifah, zakat fitrah itu bukan 2 kilo 7,5 ya on, tetapi 3 kilo 8 on. Itu saja bukan menggunakan gandum, tetapi menggunakan kurma. Lah, terus yang dijadikan standar kurma itu bukan kurma sing kados kula lan panjenengan konsumsi setiap dina niku sing modele reokan agar ringkana nggih. Ya niku kan reokan bener loh. Ya saya nggak mengatakan itu, tapi reokan lah segampangannya kayak aku ya nggih. Sing model tukune waringan kan kayak aku nggih. Lah yang dijadikan standar itu ada kurma ajwa, ada kurma sukari. Kita menggunakan yang kurma sukari saja, seorang mahal-mahal sekitar 100.000 rupiah 1 kilonya. Berarti kalau standarnya Imam Abu Hanifah zakat fitrahnya itu 3,8, 3 kilo 8 on, dikalkulasi mawon 100.000 kali 3,8 muncul angka 308.000. Niku kalau kita mau mengikuti konsisten pandangan daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Persoalannya kan kita itu ketika mengikuti pandangan mazhab mereka itu setengah-setengah kan ya. Nah ini harus ada pencerahan lah, harus ada pencerahan. Memang ini butuh waktu ya. Ngertinya mau oleh tapi oleh jeres apa kan udah jelas. Terus yang digunakan standar itu seperti apa? Gila mboten ya. Coba kalau misalnya umpama ana wong bae aja kakek 10 nggo duit terus konsisten mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah kayak gue ya jadi badar aja ya Mas Dul ya. Oke, mau dari panitia apa? Oh, panitianya tutu amil kok. Aduh. Nah itu. Ini memang apa istilahnya kalau kita bicara persoalan masalah zakat fitrah itu memang problematika yang dari tahun ke tahun itu memang harus kita sampaikan ini. Karena memang yaitu ya banyak hal yang sudah terbiasa tapi belum tentu itu menjadi sesuatu yang benar menurut daripada pandangan syariat itu. Ya sebenarnya begini, saya sering menyampaikan dalam forum-forum majelis taklim ataupun di dalam kuliah subuh ataupun apa. Zakat itu kan fungsinya tazkiyatun nufus. Makanya tadi yang jadi ukuran untuk zakat korma, gitu mboten. Itu kan adalah korma terbaik. Beras pun seperti itu sedulur. Ya. Tapi faktanya itu kan panjenengan ketika zakat itu sembarangan. Berasnya itu yang beras ini pas muncul nanti kalau ada pas bantuan beras PKH. Ini gawat lagi ini ya. Ya. Ini sebenarnya ya PKH itu layak. Tetapi begini, menurut daripada gurunya Imam Syafi'i ya, Imam Waqi, fungsi daripada zakat fitrah itu persis sama fungsinya daripada sujud sahwi. Apa artinya? Artinya dalam sujud sahwi itu kan berarti ketika kita melakukan sujud akan mengembalikan sesuatu yang tidak sempurna ketika sholat. Zakat pun ketika kita itu mengeluarkan tapi tentunya dengan sesuatu yang terbaik. Nyong puasa kemudian esih ngomong sing ora bener, esih ngomongi wong, esih ngrasani wong. Ini kan mengurangi pahala. Disitulah fungsinya daripada zakat membersihkan. Kepenginnya bersih tapi sing nggo bahan alat untuk membersihkan itu beesan ya, sesuatu sing ora sempurna. Makanya tolong dibiasakan kalau kita mengeluarkan zakat fitrah ya, andekan beli ajak kemudian beras kondangan, gitu betul. Karena biasanya identik yang namanya beras kondangan itu sampean juga mungkin ora patya kemudian misalnya pan mangan ora patya kemudian bombong ya. Ya, ataupun beras sing wis kawak nemen wis suwe nemen sing ari didang itu kayong perak terus gitu mboten ya. Nggih. Mung bae sayangnya ini tidak lagi musim panen sih ya. Panen sing pertama kan ditebasna kabeh oh ya kaya kok. Yang rata-rata tuku kabeh kan. Nah, tuku itu kan rata-rata ini bukan hasil panenan yang ini ya. Itu kan stok ning gudang zaman tahun wingi niku. Ya. Jadi tolong
ini kita mengembalikan daripada fungsi daripada zakat itu adalah untuk membersihkan awak, maka media yang digunakan pun harus sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang tentunya sempurna. Makanya nggak bisa sedulur ya. Kenapa kalau misalnya kita 7,5 ya 2,5 sebenarnya boleh. Tapi yang panjenengan 2,5 jebule esi ana lase, esi ana watune, berarti itu kurang, belum cukup. Makanya kita masih mending mengikuti pendapat yang tadi diglobalkan 2,8. Kenapa? Bisa jadi beras kue esiana kotoran-kotoran. Karena mestinya yang digunakan zakat itu harus bersih. Nih kan kalau misal gandum bersih dari kulit dan kotoran segala macam. Nisbat gandum pun beras bersih daripada las, bersih daripada watu-watu. Kowe gandeng berasana watune kepribe ya? Kok mesti ana watune kan? Apa memang sengaja dibruk ya nyelip kan ya kan? Aduh, apa karena ning ngisor latan ya. Ari meme ya ngono. Paham nggih? Niku. Niki harus jenengan menjadi garda terdepan untuk mengembalikan ya tentang teknis dan cara zakat supaya itu betul-betul sempurna. Nggih. Karena nilainya kecil setahun sepisan be kayong banyak perhitungan kan kayak gue nggih. Mestinya itu kita gelorakan untuk zakat berasnya harus beras yang baik niku. Nggih. Ya, kalau menggunakan mungkin pandi genap 3 kilo enggak masalah, tapi minimal itu kita cukup dengan 2,8 karena aslinya itu 2,7 setengah on ya, 7 setengah on. Nah, ibarat tadi ada kotoran-kotoran digenapkan tadi kan pas nggih. Kalau umpamanya digenapkan 3 kilo ya memang mantep, malah bagus ya. Tapi kan itu yang 7,8 sudah sangat cukup sekali. Ada lagi pertanyaan? Niki nggih. Tiang katain 2 motor napa mboten, Pak? Tiang niku anake katain 2 motor napa mboten? 2 ayam napa mboten? Berarti ukur 2 omah tok lah karo 2 apa-apa. ATM juga orang 2. Lah nggih. Ini persoalannya begini, banyak orang punya pemahaman dianggapnya sing penting itu kan kemampuan itu wong itu duweni beras sing luyan nggo mangan ning malam dan hari ini. Itu kewajiban. Lah andai kan misalnya beras lakat tapi dua bebek ya didol bebeknya, dua ayam didol ayame, ya. Terus dua motor ya didol motore, wong itu perkara sing wajib, okay. Makanya ini perlu saya konfirmasi, rasanya sing di gambaran jenengan itu mungkin bisa terjadi tahun 80-an, iya, ya, iya mungkin tahun 80-an atau 90-an, tapi yang kayong saiki, sing mungkin, ya mungkin ada lah, mungkin ada. Tapi itu nyata-nyata atau memang pripun? Kula rada sanksi kayang. Lah, kalau lah gue pati-pati makani pulsa mampu berarti nggo makani beras mampu karena pulsa karo beras luwih akeh pulsane. Luwih akeh datane. Kira mboten? Ini yang harus juga dipertimbangkan. Artinya mengukur masalah ketidakmampuan perlu kita verifikasi. Bisa jadi menurut dewek itu ya miskin. Buktinya apa? Ning omahe ana templokan cap yang sebenarnya umai motor apik kok yo itu bukan miskin. Makanya standarnya itu kita jangan melihat tentang status, kita melihatnya makanya tadi duweni ayam apa ora, duweni wedhus apa ora, duweni motor atau ora. Karena itu aset andaikan kemudian pada waktu malam hari raya Idul Fitri laka beras, lah ya berarti itu harus dijual untuk beli beras. Niku. Terus misalnya begini, ya. Kalau misalnya mung-mungan seperti itu nggak bisa diberikan internal kepada anak-anak kita. Dan andaikan pada saat itu misalnya kurun 2,5 kilo, saya yakin angger wong melarat temenan mesti gemruduk nampani fitrah. Saya yakin. Angger wong kowe melarat temenan. Begitu gemruduk nampani fitrah berarti setiap anak wajib difitrahi. Orang kemudian fitrah siji dinekna diputerna ning anak-anaknya nggak bisa mboten angsal. Malah saya yakin ngangger kiye misalnya kita pan fitrah sing dadi sasaran itu tangga sing kayong betul-betul orang duwe. Mena-mene akhirnya apa? Bisa jadi satu malam fitrah 20 fitrah sedulur. Ini fakta. Nah, yang jenengan tuturkan itu bisa jadi angger memang bener nyata-nyata kondisinya seperti itu.
itu menjadi sasaran orang itu naik fitrah semua. Makanya nggak bisa kemudian fitrah itu hanya diputar nih kalangan anaknya, itu mboten saged, harus dikeluarkan. Karena toh misalnya kita itu nggak mampu untuk mengeluarkan, ya sudah berarti semampunya. Duweni rong fitrah ya sudah, rong fitrah dikeluarkan. Orang kemudian diuter-uter ning anaknya. Ini kalau memang nyata seperti itu. Gitu mboten. Jadi begini, karena nilai untuk zakat fitrah itu ya 2,8 lah. Kalau saya menyarankan jangan dibagi-bagi ataupun jangan dipisah-pisah. Ya, ini juga akan menimbulkan juga, misalnya pas kebetulan wong nampani, terus wong mung-mungan ya oli samono itu kan juga. Nah, ini kok hari nakar kepribe ini bisa menimbulkan tuhmah. Tuhmah itu salah sangka. Gitu mboten. Kan ketika nain kan orang kian bok ki aslinya pitrain nyok tak bagi telu kayak kan ngomong ya ya ayo kebangetan lagi ya atau bagi loro kan katanya akhirnya saya kaleng lah ini lepas dari masalah hukum boleh ya nggak masalah, cuma ya kalau saya ya tolong genapkan saja sesuai untuk satu anak kita ya untuk satu orang asnaf. Ya, andai kan kita langsung mau menyampaikan ya. Kemudian kita kembali tentang definisi ya dalam hukum ya, terutama hukum kaitan masalah zakat. Yang pertama itu ada istilah miskin. Miskin ini adalah mereka ya yang mempunyai penghasilan ya, penghasilan. Tetapi untuk memberikan nafkah itu nggak cukup, penghasilannya 50.000, nafkahnya 75.000, ini namanya miskin. Niku. Lah kalau fakir itu di bawahnya miskin. Mereka yang tidak punya penghasilan sama sekali, contohnya rangda-rangda yang wis tua, wis lansia itu. Oke, itu beliau-beliau itu ya rata-rata seperti itu, walaupun juga ada mereka yang sudah sangat rentas, sudah lansia, tapi di backup nafkahnya oleh anak-anaknya. Nggih. Ana sing memang ya oleh kecukupan sing anaknya, ana sing memang sama sekali. Jadi ukuran miskin bae kaya kowe sedulur, ya. Sak dinane nggo mangan besi kurang. Ya. Tadi kan bicaranya pati-pati nggo tuku data kowe ana berarti ora kurang, nggih. Karena beras kan ya luwi larang tinimbang data. Data bisa jadi anak-anak kita seminggu bisa ya 50.000 berarti sahulan 50.000, anaknya loro berarti 250.000. Untuk beras orang nganti 200.000. Oke. Ini yang perlu kita pahami. Ya, jadi makanya untuk mencari betul-betul definisi miskin versi Imam Syafi'i yang kita pahami secara ya luas ya. Ini ya seperti itu. Ya, miskin itu orang yang punya penghasilan tetapi penghasilan yang didapatkan itu tidak mencukupi dari kebutuhannya, karena kebutuhannya 75.000, penghasilannya hanya 55.000. Ini yang setiap harinya seperti itu. Lah, kemudian tadi untuk masalah kepanitiaan ya. Saya sudah sering menyampaikan bahwa panitia itu kalau dalam bahasa kitab ya itu mutabari, sukarelawan. Bahasa pondoknya ro'an. Gitu mboten? Ya, wong sing aran ro'an itu kan sejak awal memang tidak ada motivasi untuk mencari upah atau ujro. Ya. Tapi dalam hal ini kita bukan berarti membiarkan wong sing terlibat ya, kemudian juga meluangkan tenaganya waktu malam hari raya Idul Fitri mengelola, lantas kemudian menyalurkan, ini kita biarkan. Pertama, kita boleh nanti memberikan insentif ya, kalau memang itu tempatnya di masjid, diambilkan dari kas masjid untuk memberikan uang lelah kepada yang bersangkutan. Lah, yang bersangkutan mereka panitia statusnya menjadi wakil. Sehingga kalau wakil ya, ini bisa jadi umpama wong ngetokna zakat koning panitia, jebule panitia itu tanpa kontrol ya, zakat sing tadi diterima karena mungkin sing ngetokna wong fakir miskin, ternyata dibalikna maning karo wong sing bersangkutan. Ini balik bol itu juga akhirnya belum dianggap ngetokna zakat. Beda kalau memang wong kue amil itu tanpa niblek dicampur walaupun toh balik maning karo sing kemudian zakat, no problem. Kenapa?
Karena wis termasuk amil itu berarti wis ibaratnya wis ditampani itu sudah menjadi wis sah. Beda kalau panitia itu kan hanya wakil. Selama durung disalurna berarti durung sah zakate. Lah durung sah zakate kok dibalik namani karo wong sing duweni beras. Okay. Ya sebenarnya tanpa ditulisipun dengan sistem silang nggak masalah. Ke blok ya engko nangantakna zakate misalnya ning musala ning sebelah kanan antara kidul karo lor bae ora usah ditulis. Engko ditulis zakat di kita misalnya Ustadz Hamdan dan ini berasnya butak kayak gini ya kan ya ini kan juga ya iskotul muru'ah kan ya. Ya sing penting titen mawon ya. Ya ini sebenarnya seperti itu ya. Jadi kenapa angger ning Jawa Timur wong sing amil itu nanti bisa oleh SK melalui Madrasatul Amil, pelatihan amil. Ya karena itu harus paham dulu tentang masalah ilmu fikih terutama masalah zakat. Bukan hanya modal karep ataupun semangat. Karena persoalan masalah ini mengelola itu persoalan masalah krusial. Masalah kemudian mohon maaf persoalan sing sensitif, masalah duit. Oke. Sehingga dalam hal ini ada pelatihan-pelatihan termasuk kaitan dengan pengelolaan dan orang itu harus betul-betul paham dengan masalah fikih zakat. Kalau kan tidak kan ya berlomba-lomba gawe panitia ya rumangsane kemudian mungkin ya segampang itu. Padahal syaratnya wong dadi panitia ataupun tadi yang member-member dengan mutabar itu ya harus juga orang yang paham tentang masalah bab zakat. Ada lagi yang mau bertanya? Kenapa hutang tidak disinggung ya? Karena kanda utang yang dicontohkan di dalam kitab itu contohnya adalah untuk kepentingan kemaslahatan umum li islahu dzatil bain, merukunkan dua kelompok yang bertikai misalnya. Angger kanda hutang itu sifatnya adalah sifat pribadi, ya mohon maaf ning di menungsa sing ora duwe utang. Wong sugih bae ya. Saiki nyong memberikan bukti contoh. Wong sugih misalnya levelnya sudah kemudian konglomerat lah, hajatan. Kemudian ujug-ujug kancane ya nggawa nduk 10 tong ya. Dipasrahna, ditampani. Kowe nein apa ngutangi? Yang ngutangi kan ya. Tapi kan yang tidak njaluk. Dan ini fakta kita sebagai makhluk sosial seperti itu. Bener orang duwe utang ning bank, orang duwe utang kemudian ning ning lembaga keuangan. Tapi faktanya kita tanpa sadar duweni utang karo kanca batir ketika lagi hajatan, lagi hubungan, mereka itu kemudian nehin beras 1 ton, ya, nehin ndok 10 tong, bandeng sakintal. Itu utang, nggih. Kok bisa? Lah nyong kan orang jaluk, tapi kan dengan jenengan nampani itu sudah menunjukkan diutangi gelem. Bener orang jaluk utang tapi diutangi gelem. Ya. Coba anggar kaya ki sapa wong sing ora ndek utang, anggar wong model kaya ki. Terus apakah mau mengaku semuanya itu sebagai horim kan kaya kowe ya. Ngo asnafe enteng ning horim kabeh. Balane kanda pengusaha-pengusaha sing anu utangnya miliaran, ngaku horim ya kaya kowe. Makanya di sini sulit ya untuk mengidentifikasi, mungkin sing bisa dihelah. Misalnya gini, pengurus misalnya pondok utang material ya, utang material ning siapa? Baru kemudian mengatasnamakan horim wajar karena untuk kepentingan umum. Tapi saya nggak menyarankan pengurus pondok kayak Masudin utang kayak gue. Ya, karena kan rawan dong ya. Ya, walaupun betul ada betul ya. Betul yang memang seperti itu. Jadi pernah ada satu konsultasi pengurus masjid itu utang dulu ya sebelum bulan puasa itu memang sengaja direkayasa utang sebanyak-banyaknya. Kemudian pada satu waktu mulai ini zakat itu mengibarkan bendera horim ya, kemudian ditariki seperti itu. Kemudian sing zakat tanduran juga seperti itu. Itu boleh karena kepentingannya adalah kepentingan sifatnya itu umum. Jadi hutang ini jangan diartikan sing penting hutang itu nggak bisa. Karena kalau bicara seperti itu laka wong ning alam dunia ini yang tidak punya utang. Nah niku. Ini sebagai contoh krusial bahwa kita itu semuanya punya hutang karena faktanya yang lagi pas hajatan
mbuh kanca, mbuh sedulur ataupun misalnya tangga, kadang-kadang kue ngebrukna bandeng sakintal, beras 1 ton, ya endok 10 tong ya. Kan jenengan enjoy nampani kan ya. Tapi jangan diartikan lah nyong tak orang jaluk bongkan, nggak bisa ya. Itu tetap adalah ngutangi. Karena apa? Al-adah muhakamah. Kebiasaan ketika kita itu kondangan di luar daripada istilahnya keumuman, maka ini umumnya adalah itu menghutangi. Berarti al-adah muhakamah berarti kebiasaan yang terjadi itu yang menjadi hukum, karena ini adalah kebiasaan kalau di luar daripada batas kebiasaan kondangan berarti ngutangi. Berarti yang dijadikan sebagai patokan ya berarti ngutangi. Kecuali kalau misalnya untuk 3 kilo ataupun yang biasa itu sudah munculnya tresna atau sodakoh ataupun sosial lah. Masalah anggapan diartikan ngutangi, bisa jadi sing anake nganti 8 dengan sing anake loro ora imbang oh ya, duwe gawene. Wong sing anake lorotan maksimal 2 gawene berarti hanya ping 4 maksimal loh. Tapi yang sing anake 8 berarti ping 16. Ini sebagai bukti ya, sebagai bukti bahwa setiap orang itu pasti punya hutang ya niki. Nah harus kayak gini berarti apakah kita asnaf zakat? Agar sepakat ayo bareng-bareng kita itu semuanya horim. Mas dulu. Nah, pripun? Kan wonten tirkah, Pak. Tirkah niku kan fungsi dan kegunaannya ya sadurunge diwaris itu kan ya melunasi seluruh tanggungan daripada mayit. Waris tari pas waktu luwihan no. Kira mboten. Nggo nyauri utang-utange sing bersangkutan ternyata enteng ya wis resikone ataupun nasibe ahli waris nggih. Ari lakal luwihane ya wis kadane luwihane ya alhamdulillah kan niku. Nah, jadi itu kalau memang, nah makanya kan saya sering menyampaikan bahwa persoalan krusial wong sing ninggal itu bukan fidyah. Sekali lagi dalam konteks madzhab Syafi'i, fidyah itu apa sunnah tidaknya itu masih menjadi perdebatan. Ya, artinya tanpa fidyah pun sebenarnya tidak masalah karena faktor fidyah itu sebenarnya hanya transfer pahala sodakoh. Nah, tapi kalau utang itu kan punya pengaruh kan. Ya sampai saya pernah menyampaikan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad saja menolak seseorang untuk disolati gara-gara duwe utang tapi orang duwe tirkah. Ya, pada saat itu sampai Kanjeng Nabi menyampaikan shollu ala sohibikum. Ya ning jamaah ning sahabat wis mana sedulure sampean disolati kowe. Menolak untuk menjadi imam sholat jenazah karena apa? Wonge duwe utang tapi orang duwe tirkah. Tirkah kowe banda tinggalan. Sing akhire Sayyidina Ali karamallahu wajah ningali kondisi ora kondusif, ora kepenak, ora mungkin sahabat pan ngimami sementara nak Kanjeng Nabi. Ya, kemudian beliau itu maju menyampaikan ya Rasulullah alayadenuhu. Mun Kanjeng Nabi utange mayit sing nanggung kula. Padahal Sayyidina Ali laka hubungan sedulur kerabat ataupun apapun dengan wong sing ninggal. Setelah itu Kanjeng Nabi kersok menjadi imam sholat jenazah. Ini konsekuensi besar sekali sedulur wong duwe utang. Jadi masalah fidyah ta ya. Ora apa-apa tetapi tolong jangan dijadikan persoalan sing seakan-akan ini adalah kemudian menentukan. Tidak, yang menentukan itu adalah hutang. Kenapa sampai Kanjeng Nabi itu kemudian menolak? Karena beliau dalam satu kesempatan pernah menyampaikan nafsul mukmin marhunatun ala dzimati dzainihi. Roh wong mukmin itu akan nanti terpenjara, tergadekan, yang dalam versi tafsirannya ailatuqamu fi maqamil ma'la, tidak akan ditempatkan di tempat sing kepenak, di tempat sing mulia, tidak akan mendapatkan nikmat kubur selama ala dzimmati dzaini masih punya tanggungan hutang yang belum terlunaskan ataupun yang belum tersalurkan. Nah inilah yang menjadi alasan kenapa Rasulullah waktu panyolati jenazah ora takon ke wonge salat apa ora, wonge puasa apa ora, haji apa ora, tapi takone ke wong duwe utang apa ora. Sampai seperti itu.
Nggih. Ya mboten fidyah mawon, no, kepenak nemen anggar fidyah ta akeh wong pada ya. Nggih. Ya tetap qada, Pak. Qada. Ini kan masalah kemudian qada itu dibarengkan fidyah. Kan begini sebenarnya memang begini. Silahkan mungkin bisa jadi hanya qada, tapi fidyah tetap mesti anggar fidyah mesti ana qadane. Kan wong sing nyosoni, wong sing hamil ada dua hukum. Ya, pertama kur ngodoni tok. Yang kedua ngodoni dan fidyah. Sing ngodoni tok we misale kalau wong hamil itu mempunyai kekhawatiran genyong tetep puasa, biasane pengaruhnya nyongke ning awak terus kayak meriangi. Makanya disamakan dengan marid, wong sing meriang. Lah ini nanti ketika dia itu lantas memutuskan tidak berpuasa, nanti setelah bulan puasa usai wajibnya qada karena hukumnya pada bekaro wong sakit. Tapi waktu nyosoni, waktu hamil dia itu punya kekhawatiran bukan ning awake dek tapi engko lah jangan-jangan bayine kurang nutrisi. Bayine jere wong tua lagi nyosoni jere panas. Akhirnya memutuskan tidak puasa. Sing model kayak kiye, sing model khawatir dudu ning awak tapi ning bayi, engko di samping qada juga ditambah fidyah. Jadi laka wong sing ninggalna puasa kur fidyah to kecuali apa? Wong sing lansia, wong sing pikun. Kadang aku wis mangan, kadang aku durung mangan. Itu tak ora kewajiban puasa, ora kewajiban ngodoni. Ngene mboten. Lah pan puasa pribe esuk-esuk jam 10 njaluk madang kan ya kowe ya. Nggih. Tapi keluarganya cukup bayar fidyah 1 hari 1 mud 679 gram atau 7 ons. Ya 1 paket toh ya. Ya. Kenapa nggak disebutkan lamu? Ya karena relatif lah. Yang bubur ayam ya 1 paket ya anak kerupuk ya. Lah kalau model untuk ini tidak boleh kita membayar dengan diropel. Puasa mbeke 5 dina langsung wis ditotal mboten angsal. Tapi misalnya wong sing pikun wingi ora puasa, dibayarkannya dina kiye. Atau sekalian nanti pas waktu akhir bulan puasa. Sing penting tidak boleh dibayar di muka. Mboten angsal fidyah itu, tapi setelah melewati puasa sing ora dilakoni, melewati puasa sing ora dilakoni, entah lewat per hari ataupun nanti direkap nganti akhirnya bulan puasa. Sing ora oleh ki bapane nyong mesti ora bisa puasa ki langsung tak bayarnya fidyahnya ning awal puasa sitan mboten angsal. Nggih. Ya, kenapa? Ya karena orang mesti nganti nyandak sawulan. Ya kan, ya guyonan sedulur kita ya. Memang hukumnya seperti itu, nggak boleh dibayar di muka total. Oke. Tapi modelnya sistem daripada bertahap. Makaten.